teman-teman, saya Ivari Priscilla Gunawan dari kelas 10J. Saya di sini sebagai tutor ekonomi akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama kita masuk berdasarkan intensitasnya. Intensitasnya adalah kita masuk ke primer. Primer ini adalah kebutuhan primer ini kayak lebih ke kebutuhan utama dari semua kebutuhan seperti sandang, pangan, papan. Atau bisa disebut pakaian, makanan, dan rumah tempat tinggal. Dan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer ini terpenuhi. Setelah kebutuhan primer ini terpenuhi, baru kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Yang contohnya mungkin seperti peralatan dapur, peralatan perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Yang ketiga, kita masuk ke kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah. Mungkin setelah ini semua terpenuhi dan kita memiliki pendapatan yang lebih, kita bisa memenuhi kebutuhan tersier seperti mobil, HP, dan segala macam teknologi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama ada masa sekarang, dan masa sekarang ini adalah kebutuhan yang tidak bisa kita tunda. Seperti contohnya, ketika kita punya tas lama udah rusak atau sudah robek, kita bisa membeli tas baru untuk menggantikan tas lama. Karena kalau kita tunda, kan kita ke sekolah juga pakai apa, kita kerja juga tidak pasti menggunakan tas. Dan yang kedua, masa mendatang. Masa mendatang contohnya seperti tabungan. Tabungan itu kita tabung uang untuk masa depan kita, untuk entah kuliah, entah kebutuhan setelah kita merantau nanti. Kita masuk ke dalam berdasarkan sifat pemenuhan. Sifat pemenuhan ini ada dua, ada secara fisik, kebutuhan fisik, dan rohani. Kalau kebutuhan secara fisik itu pasti berdasarkan dari badannya kita. Seperti mungkin pakaian, makanan, itu adalah kebutuhan fisik. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini seperti kayak kita membutuhkan yang namanya motivasi, entah nasihat untuk membangun kepercayaan dirinya kita masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis barang, yaitu yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Terbagi atas dua, barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang perlu pengorbanan. Contohnya adalah pakaian, lalu komputer, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada barang non-ekonomi. Barang non-ekonomi adalah barang yang tanpa pengorbanan. Contohnya adalah matahari, air, dan udara. Baik, selanjutnya adalah barang berdasarkan kepentingan. Dibagi ada 4, barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Saya akan menjelaskan barang inferior dulu. Barang inferior adalah barang yang pendapatannya bertambah, maka pemakaiannya berkurang. Contohnya adalah sendal jepit. Ada beberapa masyarakat yang pendapatannya menurun, mereka hanya mampu membeli sendal jepit. Tapi sedangkan kalau pendapatannya meningkat, maka sendal jepit itu akan ditinggalkan dan membeli sendal yang lebih bagus. Nomor 2 adalah barang esensial. Barang esensial adalah barang sehari-hari kita. Contohnya adalah barang rumah tangga dan lain-lain. Nomor 3 adalah barang normal. Barang normal adalah jika pendapatan bertambah, permintaan pada barang itu juga bertambah. Contohnya kalau pendapatan kita bertambah, kita akan cenderung makan di restoran atau makan di tempat-tempat enak, contohnya KFC, Pizza Hut, dan lain-lain. Dan nomor 4 adalah barang mewah. Barang mewah adalah barang yang dapat menaikkan status sosial kita. Contohnya adalah mobil, motor, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis barang berdasarkan cara penggunaannya. Jadi yang pertama adalah barang pribadi. Barang pribadi adalah barang yang digunakan oleh individu. Contohnya adalah kendaraan pribadi dan sebagainya. Nomor 2 adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya adalah jalan raya. Selanjutnya adalah barang berdasarkan hubungan pemakaiannya. Yang pertama adalah substitusi. Substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya adalah beras. Beras bisa digantikan dengan jagung. Yang kedua adalah komplementer. Komplementer adalah barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersamaan dengan barang lain. Contohnya adalah gula dan kopi. Selanjutnya adalah jenis-jenis barang berdasarkan proses pengolahannya. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya adalah kapas. Nomor 2 adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah diolah
namun belum menjadi barang yang siap pakai. Nomor 3 adalah barang jadi, yaitu adalah barang yang siap dipakai. Contohnya adalah kemeja. Jadi kita masuk ke dalam contoh soal. Soal pertama kita masuk ke dalam perbedaan antara kebutuhan dan keinginan adalah A. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan tidak perlu dipenuhi. B. Kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu, baru setelah itu keinginan. C. Kebutuhan lebih penting daripada keinginan sehari-hari. D. Bila kebutuhan tidak dipenuhi, kehidupan kita akan terganggu. Sedangkan bila keinginan tidak dipenuhi, kehidupan tidak akan terganggu. E. Kebutuhan semua orang sama dengan keinginan. Jadi saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan diutamakan untuk melangsungkan hidup. Contoh, sandang, pangan, papan. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu tempat tinggal. Jadi kita masuk ke poin A. A. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan tidak perlu dipenuhi. Sebenarnya kebutuhan memang harus dipenuhi, tapi belum tentu keinginan itu tidak perlu dipenuhi. Terkadang kita menginginkan sesuatu dan kita kayak mau keinginan itu jadi pokoknya kayak harus terpenuhi. Jadi belum tentu ya, penjelasannya tidak perlu dipenuhi. Kita masuk ke poin B. Kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu, baru setelah itu keinginan. Poin B sudah masuk di penjelasan saya tadi, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Jadi memang betul kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu, baru keinginan. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kebutuhan adalah utama dari kelangsungan hidup dan baru kita mewujudkan keinginan kita. C. Kebutuhan lebih penting daripada keinginan sehari-hari. Tidak juga, karena keinginan juga seperti saya sudah jelaskan, keinginan juga kita ingin penuhi ya. Dan D. Bila kebutuhan tidak dipenuhi, kehidupan kita akan terganggu. Sedangkan bila keinginan tidak dipenuhi, kehidupan tidak akan terganggu. Nah, keinginan bisa saja mengganggu kehidupan kita. Seperti misalnya kita ingin mobil dan karena perjalanan dari rumah ke kantor tuh jauh. Nah, tapi belum tentu kan kita nggak ingin mobil untuk memenuhi kebutuhan untuk perjalanan dari rumah ke kantor. Selanjutnya, kebutuhan semua orang sama dengan keinginan. Dan ini sudah jelas salah bagian E. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya nomor selanjutnya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier adalah pengelompokan kebutuhan berdasarkan A. Sumber yang merasakan, B. Tingkat kepentingan, C. Waktu, D. Subjek, E. Sifat. Nah, materi yang sudah saya jelaskan, primer, sekunder, dan tersier adalah kebutuhan berdasarkan intensitas, tingkat intensitas, yang berarti berdasarkan tingkat kepentingan. Mengapa? Nah, jadi kita pasti harus memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu. Nah, setelah primer, barulah kita masuk ke sekunder. Setelah primer dan sekunder ada, barulah kita masuk ke tersier. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Selanjutnya, pengelompokan kebutuhan menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier berdasarkan A. Subjek, B. Intensitas, C. Waktu, D. Jenis kelamin, E. Sifat. Nah, dari soalnya aja kayak udah kelihatan ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang berdasarkan intensitasnya, seperti materi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke. 5. Yang dimaksud barang ekonomi adalah segala sesuatu. A. Benda mempunyai harga dan nilai. B. Benda dapat langsung dikonsumsi. C. Benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. D. Benda yang habis dalam proses produksi. E. Benda yang dapat meningkatkan
pendapatan. Jadi kalau namanya barang ekonomi berarti yang memenuhi kebutuhan kita ya, kayak kita kayak seperti makanan kita pasti kan perlu, karena itu salah satu kebutuhan untuk kita yaitu manusia. Jadi jawabannya adalah B. Karena kalau barang ekonomi hanya berdasarkan sesuatu benda yang memiliki harga dan nilai, itu sudah di luar dari kebutuhan ya, berarti bukan barang ekonomi lagi, itu sudah termasuk barang, namanya barang jual. Lanjutnya, berikut ini merupakan faktor penyebab timbulnya ilmu ekonomi, kecuali A. Adanya usaha-usaha manusia untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam. B. Kenyataannya kebutuhan yang harus dipenuhi melebihi persediaan yang ada. C. Manusia mencoba memilih kebutuhan mana yang didahulukan. D. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dan E. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan yang sama. Jadi jawabannya adalah A. Mengapa A? Karena dari jawabannya adanya usaha-usaha manusia untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam. Nah, ini sifat manusia, salah satu sifat manusia yang serakah atau disebut dengan boros juga bisa ya. Nah, dari sini saja kalau hanya manusia untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam secara boros, itu sudah bukan termasuk lagi faktor penyebab timbulnya ilmu ekonomi. Karena di sini mintanya kecuali ya, berarti yang salah. Jadi jawabannya adalah A. 7. Kebutuhan manusia yang paling penting untuk kelangsungan hidupnya adalah A. Kebutuhan ekonomi, B. Kebutuhan sekarang, C. Kebutuhan primer, dan D. Kebutuhan sekunder, E. Kebutuhan tersier. Nah, kita kembali ke soal. Kebutuhan manusia yang paling penting untuk kelangsungan hidupnya adalah jawabannya C. Kenapa C? Karena saya jelaskan ulang, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang untuk melangsungkan hidup manusia yang tidak bisa ditunda sama sekali. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita disebut A. Keterbatasan, B. Kepuasan, C. Kelangkaan, D. Kebutuhan, E. Ketidakberdayaan. Nah, kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber, jadi kita nggak memiliki cukup sumber untuk memenuhi kebutuhan kita adalah C. Kelangkaan. Nah, selanjutnya 9. Ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas disebabkan oleh A. Bahan baku mahal, B. Sumber daya terbatas, C. Biaya produksi tinggi, D. Harga barangnya mahal, E. Distribusi tak lancar. Nah, ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas disebabkan oleh sumber daya yang terbatas. Karena ya, kita mana kebutuhan semua dari sumber daya ya, sumber daya di mana misalnya kita padi ini terbatas, ya kan sumber daya itu semua dari padi. Nah, jadi beras juga padi ke beras, jadi beras ini ikut terbatas karena ya dari sumber dayanya aja udah terbatas gitu kan. Selanjutnya, salah satu penyebab kelangkaan adalah A. Banyaknya sumber daya ekonomi yang rusak karena bencana alam atau pusaka urus, B. Penerapan spesialisasi dalam kegiatan produksi meningkatkan produktivitas. C. Sebagian besar masyarakat sudah merasa puas jika kebutuhan primernya terpenuhi. D. Penemuan teknologi baru yang dapat meningkatkan jumlah produksi. E. Adanya penemuan baru dalam pembudidayaan tanaman. Nah, jadi penyebab kelangkaan salah satunya adalah yaitu
Banyak sumber daya ekonomi yang rusak karena bencana alam atau saka urus. Karena kalau sumber daya ekonomi rusak, berarti penghasilan juga pasti terbatas. Dan kita masuk ke soal terakhir, yaitu berikut adalah pernyataan penyebab kelangkaan. Yang pertama, ada penemuan baru di bidang teknologi. 2, sumber daya yang tersedia terbatas. 3, bencana alam memusnahkan sumber daya yang ada. 4, semakin pudarnya negara berkembang meminjam utang. 5, atau yang terakhir, kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Pernyataan yang menyebabkan adanya kelangkaan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 3, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 5, E. 2, 3, dan 5. Jadi kita masuk ke yang pertama, penemuan baru di bidang teknologi. Bidang teknologi ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan ya. Karena dari penemuan baru teknologi aja kayak apa hubungannya ya dengan adanya kelangkaan. 2, sumber daya yang tersedia terbatas. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, jika sumber daya terbatas maka terjadinya kelangkaan. Jadi nomor 2 benar. Bencana alam memusnahkan sumber daya yang ada. Nah, jika adanya bencana alam pasti sumber daya juga pengaruh ya dengan sumber daya yang ini ya yang tersedia ya. Karena pasti pada rusak semua gitu. Ini termasuk. Dan 4, semakin pudarnya negara berkembang meminjam utang. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sumber daya. Utang negara tuh sudah tidak termasuk dengan adanya kelangkaan. Nah, jadi ini tidak, nomor 4 tidak, dan nomor 5, kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Nah, kebutuhan manusia tak terbatas, contohnya kan kita pasti butuh beras ya, terus menerus. Nah, tapi padi ini terbatas gitu. Jadi pasti beras ikutan terbatas. Jadi kalau kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas juga bisa menyebabkan adanya kelangkaan. Jadi jawabannya E.